Saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada Anda yang sedang menonton video ini. Berapa biaya yang akan Anda keluarkan jika usus buntu Anda pecah di Finlandia? Jawabannya adalah 500 juta rupiah. Bahkan dengan asuransi, Anda harus membayar 150 juta rupiah dari kantong Anda sendiri. Tapi sekarang, lihatlah tagihan di layar ini. Unit gawat darurat, CT scan, operasi laparoskopi, rawat inap 2 hari, dan obat-obatan, semuanya hanya 18 juta rupiah. Inilah Indonesia. Elina, seorang mahasiswi berusia 22 tahun dari Helsinki, pingsan di lantai sebuah minimarket di Kemang pada pukul 02.30 dini hari. Itu adalah apendisitis akut. Di Finlandia, biaya ambulans saja bisa mencapai 15 juta rupiah, dan setelah menunggu 4 jam di UGD, usus buntunya mungkin sudah pecah. Musik, namun, di Indonesia, setelah panggilan ke-112, ambulans tiba tepat dalam 8 menit, dan dalam 30 menit, ia sudah berada di meja operasi. Mengapa Elina datang ke Indonesia sendirian? Semua karena satu video yang ia lihat di TikTok. Video seorang wanita Indonesia berjalan sendirian pada pukul 3 pagi, ditonton 15 juta kali. Video itu menyelamatkan nyawa mahasiswi ini. Mulai sekarang, kami akan mengungkap catatan 72 jamnya. Musik, subscribe, dan like sangat membantu dalam pembuatan video. Halo, nama saya Elina Virtanen. Saya mahasiswi tahun ketiga jurusan Sosiologi di Universitas Helsinki, dan sekarang saya sedang duduk di kamar sebuah rumah sakit di Jakarta. Tepatnya, saya sedang menunggu proses keluar dari rumah sakit. Di tangan saya ada sebuah tagihan, dan begitu melihatnya, saya menangis. Tidak, lebih tepatnya, saya tertawa sampai menangis. 18 juta rupiah, sekitar 1.100 euro. Tahukah Anda apa saja yang termasuk dalam jumlah ini? Perawatan UGD dini hari, CT scan, tes darah, operasi usus buntu laparoskopi, rawat inap 2 hari, makan 3 kali sehari, hingga obat pereda nyeri dan antibiotik, semuanya. Saya sudah memeriksa angka ini 3 kali. Saya takut salah. Untuk memahami reaksi saya, Anda perlu tahu sistem medis di Finlandia. Tahun lalu, teman ibu saya menjalani operasi usus buntu di Helsinki. Meskipun punya asuransi, ia harus membayar 1.100 euro dari kantongnya sendiri, itu lebih dari 150 juta rupiah. Bagaimana jika tidak punya asuransi? Biayanya antara 25.000 hingga 35.000 euro. Sekitar 400 hingga 550 juta rupiah. Operasi yang sama, tapi biayanya 20 hingga 30 kali lipat. Seorang perawat masuk. Melihat saya terpaku memegang tagihan, ia bertanya dengan raut khawatir. Apakah saya baik-baik saja? Saya mengangguk, tetapi air mata tetap mengalir. Ia mungkin tidak mengerti mengapa saya menangis. Bagi orang Indonesia, jumlah ini mungkin biasa saja. Mungkin terasa mahal. Tapi bagi saya, ini adalah keajaiban. Saya melakukan panggilan video dengan ibu. Saya menunjukkan tagihan itu di layar. Reaksi ibu masih terekam jelas. Awalnya, ia mengira salah lihat. Ia bertanya apakah itu biaya untuk 1 hari. Ketika saya bilang itu total biayanya, ia terdiam cukup lama. Keluarga kami adalah kelas menengah. Ayah saya seorang mandor konstruksi, dan ibu saya guru sekolah dasar. Di Finlandia, hanya untuk mempertahankan asuransi kesehatan swasta, kami membayar 500 euro setiap bulan. Meski begitu, jika penyakit serius datang, kami bisa bangkrut. Tahukah Anda apa penyebab utama kebangkrutan pribadi di Finlandia? Biaya medis. Finlandia adalah negara di mana orang bangkrut karena kanker, karena kecelakaan, karena usus buntu pecah. Ibu berkata sambil menangis, Indonesia telah menyelamatkanmu. Jika ini terjadi di Finlandia, kita akan terlilit utang. Saya tahu itu. Saya tidak punya asuransi. Saya berusia 22 tahun dan sudah tidak tercover asuransi orang tua saya lagi. Jika seorang mahasiswi seperti saya di Finlandia menjalani operasi usus buntu, butuh setidaknya 5 tahun untuk melunasi utangnya. Utang biaya kuliah ditambah utang biaya medis. Dari jendela kamar rumah sakit, pemandangan Jakarta terlihat. Sinar matahari pagi menembus di antara gedung-gedung pencakar langit. 2 hari yang lalu, saya hampir mati di kota ini. Sungguh. Saya kehilangan kesadaran di lantai sebuah minimarket di Kemang pada pukul 02.30 dini hari. Saat itu, usus buntu saya sudah diambang pecah. Kata dokter, jika terlambat 1 atau 2 jam saja, itu akan berkembang menjadi peritonitis. Tapi sekarang, saya duduk di sini dengan sehat, melihat tagihan ini, bekas lukanya pun hampir tidak terlihat. Hanya ada 3 lubang kecil di perut saya. Karena ini operasi laparoskopi. Di Finlandia juga ada operasi laparoskopi, tapi biayanya 2 kali lipat. Laparoskopi lebih mahal daripada operasi terbuka. Di Indonesia, ini adalah pengobatan standar. Dan saya tidak bisa tidak membicarakan makanan rumah sakit. Saya pernah dirawat di rumah sakit sekali di Finlandia. Saat SMA karena pergelangan kaki patah, saya menginap semalam. Tahukah Anda apa makanan yang disajikan?
roti gandum kering dan sup hambar. Sungguh, itulah makanan rumah sakit di Finlandia. Tapi di sini, pagi hari disajikan bubur ayam. Bubur ayam yang lembut agar mudah dicerna. Siang harinya, ada ikan bakar, 3 jenis sayuran, sayur sop, dan nasi. Malamnya, ada hidangan ayam dengan salad. Enak. Sangat enak. Ini makanan rumah sakit? Awalnya saya pikir ada yang salah. Saya kira ada yang memesankannya khusus untuk saya. Perawatnya juga berbeda. Di rumah sakit Finlandia, satu perawat menangani 10 hingga 12 pasien. Jadi, meskipun Anda menekan tombol, Anda harus menunggu 30 menit. Di sini, ketika saya menekan tombol, mereka datang dalam 5 menit. Dan mereka bisa berbahasa Inggris. Meskipun tidak sempurna, tidak ada masalah dalam berkomunikasi. Mereka juga menggunakan aplikasi penerjemah. Sambil menandatangani dokumen kepulangan, saya berpikir, saya beruntung. Pingsan di Indonesia adalah sebuah keberuntungan. Jika ini terjadi di Finlandia, saat ini saya tidak akan berada di ranjang rumah sakit, melainkan menerima telepon tagihan utang. Sekarang, di ruang tunggu wali, ada sebuah keluarga Indonesia yang sedang duduk. Sepertinya seseorang sedang dioperasi. Wajah mereka tampak cemas. Mereka mungkin tidak tahu betapa hebatnya sistem yang mereka miliki. Jika mereka bertanya kepada saya ingin memberitahu mereka betapa luar biasanya negara Anda. Sebelum menutup telepon, ibu bertanya, "Tapi, kenapa kamu pergi ke Indonesia?" Sendirian. Jadi saya menceritakannya dari awal. Bagaimana satu video TikTok mengubah hidup saya. Awalnya saya tidak tertarik dengan Indonesia. Jujur saja, pengetahuan saya tentang negara-negara Asia Tenggara sangat minim. Thailand punya pantai, Vietnam punya pho, Indonesia punya Bali. Hanya sebatas itu. Memalukan, tapi sebagian besar mahasiswa Finlandia seperti itu. Kami tumbuh dengan belajar bahwa Eropa adalah pusat dunia. Alasan saya naik pesawat ke Indonesia murni karena TikTok, bulan lalu. Saya tidak bisa tidur dini hari dan sedang melihat TikTok, lalu algoritma merekomendasikan video aneh. Video seorang wanita Indonesia pergi ke minimarket sendirian pada pukul 3 pagi. Itu adalah vlog harian yang tidak ada yang istimewa. Tapi komentarnya aneh. Wanita-wanita Eropa menjadi heboh. Apa ini mungkin? Sungguh, saya tidak akan pernah keluar pada dini hari. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang berjalan-jalan di malam hari tanpa rasa takut. Ada ribuan komentar. Video itu ditonton 15 juta kali. Awalnya saya tidak mengerti. Apa yang hebat? Hanya pergi ke minimarket. Tapi setelah dipikir-pikir, saya juga belum pernah keluar sendirian pada pukul 3 pagi di Helsinki. Sekalipun, ibu saya selalu bilang, jangan keluyuran sendirian setelah matahari terbenam. Terutama perempuan. Tahun lalu ada insiden di dekat universitas kami. Tidak ada yang meninggal, tapi 3 orang terluka. Sejak itu, saya benar-benar berhenti berjalan kaki di malam hari. Saya selalu naik Uber. Bahkan untuk jarak 10 menit dari kampus ke rumah. Algoritma TikTok mulai terus menunjukkan video tentang Indonesia. Orang-orang tidur di KRL komuter lain, orang-orang meninggalkan laptop di kafe untuk ke toilet, orang-orang meninggalkan tas di kursi untuk memesan makanan. Hal-hal yang tak terbayangkan di Finlandia. Saya mengambil jurusan sosiologi. Saya belajar tentang tingkat kejahatan, keamanan publik, dan jaring pengaman sosial. Profesor saya selalu berkata, tingkat kejahatan di banyak negara maju justru mengkhawatirkan. Ketika saya mendengar itu di kelas, itu hanya terasa seperti statistik, tetapi setelah melihat video-video dari Indonesia di TikTok, saya baru merasakannya. Ah, orang-orang di negara lain hidup seperti ini. Saya memutuskan untuk bepergian ke Indonesia setelah ujian akhir selesai. Sambil memikirkan apa yang harus dilakukan selama liburan musim dingin, saya pikir, ayo pergi saja. Saya ingin mengalaminya sendiri. Saya ingin mencoba berjalan sendirian di waktu fajar. Apakah negara seperti itu benar-benar ada? Orang tua saya menentangnya. Ayah saya paling khawatir tentang masalah medis. Bagaimana jika kamu sakit? Apakah sistem rumah sakit di Asia baik-baik saja? Saya tertawa dan berkata, rumah sakit yang saya lihat di sinetron Indonesia kelihatannya sangat bersih. Itu hanya lelucon. Sebenarnya, saya juga tidak tahu apa-apa. 2 hari sebelum naik pesawat, perut saya sedikit sakit. Bagian kanan bawah. Saya pikir itu hanya kram menstruasi. Atau sakit perut karena stres. Ujian akhir saya sangat berat. Saya membeli pereda nyeri di apotek dan mengabaikannya. Pergi ke rumah sakit di Finlandia adalah keputusan besar, terutama bagi orang seperti saya yang tidak punya asuransi. Jika Anda pergi ke UGD, Anda akan langsung dikenakan biaya minimal 400 euro. Hanya untuk bertemu dan berkonsultasi dengan dokter. Jika ada tes, biayanya bisa cepat mencapai 1.000 atau 2.000 euro. Jadi orang Finlandia, meskipun sedikit sakit, mereka akan menahannya. Karena takut dengan biaya rumah sakit. Saya juga begitu.
Saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 15 Desember pukul 3 sore. Setelah terbang selama 13 jam, kelelahan saya langsung hilang begitu keluar dari bandara. Sangat bersih, tidak bisa dibandingkan dengan Bandara Helsinki. Di Bandara Indonesia, tercium aroma yang lembut. Saya naik kereta bandara. Dari bandara ke Jakarta. Saya belum pernah naik kereta bandara di Eropa, jadi saya gugup, tapi ternyata sangat mudah. Petunjuk dalam bahasa Inggris sangat sempurna, dan ada wifi gratis. Dan juga pintu peron. Ini adalah pintu kaca antara peron dan rel. Ketika kereta tiba, pintunya terbuka. Di Eropa, hal seperti ini tidak ada. Setiap tahun ada saja orang yang jatuh ke rel di stasiun metro. Saya turun di stasiun dekat Kemang. Akomodasi saya berada di dekat Kemang. Sambil menyeret koper, saya berjalan menyusuri gang saat matahari terbenam. Karena musim dingin semu di musim hujan, jam 5 sore pun sudah mulai gelap, tapi tidak menakutkan. Jika ini di Helsinki, saya tidak akan pernah berjalan di gang gelap. Di sini, entah kenapa, rasanya baik-baik saja. Setelah menaruh barang di penginapan, saya keluar sekitar jam 9 malam. Jalanan Kemang ramai dengan orang. Wanita-wanita berjalan sendirian, baik berkelompok maupun sendiri, mereka tertawa, mengobrol, dan berfoto. Saya berdiri terpaku melihat pemandangan itu, apa yang saya lihat di TikTok ternyata nyata. Negara di mana seorang wanita bisa berjalan-jalan sendirian di malam hari benar-benar ada. Malam itu saya berjalan-jalan sampai jam 12 malam. Saya masuk ke sebuah kafe dan meninggalkan laptop saya di meja untuk pergi ke toilet. Tidak ada yang mengambilnya, saya membeli nasi goreng dari pedagang kaki lima dan rasanya sangat enak. Saat membayar, penjualnya tersenyum dan berkata, "Selamat menikmati." Malam itu, saya kembali ke penginapan dan menulis di buku harian. Saya ingin tinggal di sini. Saya serius. Tapi ketika saya berbaring untuk tidur, perut saya mulai sakit lagi, bagian kanan bawah. Rasa sakit yang sama yang saya rasakan di Helsinki kembali. Lebih kuat. Saya hanya berpikir itu karena jet lag, besok pasti akan membaik. Ternyata tidak. Keesokan paginya ketika saya membuka mata, rasa sakitnya sepertinya sedikit mereda. Terasa nyeri saat bergerak, tapi tidak apa-apa jika diam. Saya memutuskan untuk pergi ke kota tua sesuai rencana awal. Saya tidak bisa hanya berdiam di penginapan karena sakit di hari pertama perjalanan. Saya naik kereta dan turun di stasiun Jakarta Kota. Transportasi umum di Jakarta benar-benar menakjubkan. Kereta di Eropa seringkali kotor, berisik, dan menakutkan. Di kereta Helsinki, saya tidak pernah mengeluarkan ponsel, takut dirampas. Saya sama sekali tidak naik metro di beberapa kota Eropa lain. Berbahaya. Di KRL Jakarta, semua orang melihat ponsel mereka. Beberapa orang bahkan tidur dengan tas di samping mereka. Saya memotret pemandangan itu. Kota tua sangat indah. Bangunan-bangunan bersejarah berjejer di sepanjang alun-alun, dan banyak juga turis asing. Saya juga ingin mencoba menyewa sepeda ontel, tapi perut saya terus sakit jadi saya menyerah. Terasa nyeri saat berjalan. Saya hanya melihat-lihat perlahan. Saya harus makan siang, tapi tidak nafsu makan. Tapi saya merasa harus makan sesuatu, jadi saya masuk ke sebuah restoran terdekat. Saya memesan soto Betawi, dan disajikan dengan 4 macam lauk pendamping. Sambal, kerupuk, acar, dan perkedel. Saya hanya memesan soto. Saya tidak memesan lauk tambahan. Tapi mereka memberikannya begitu saja. Gratis. Di restoran Finlandia, bahkan air putih pun bayar. Untuk isi ulang, Anda harus membayar biaya tambahan. Konsep lauk gratis itu sendiri tidak ada. Semuanya terpisah dan berbayar. Di Indonesia, jika Anda memesan makanan utama, seringkali Anda mendapatkan sup, lauk pendamping, dan air putih tentu saja gratis, dan bisa diisi ulang. Saya merasa ini sangat menakjubkan. Saya tidak bisa menghabiskan soto saya. Perut saya tidak enak. Saya pikir sakit perut saya karena gangguan pencernaan. Ibu pemilik restoran bertanya apakah saya baik-baik saja. Beliau tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi sepertinya ia khawatir melihat ekspresi saya. Saya menggunakan penerjemah untuk mengatakan bahwa saya baik-baik saja. Sore harinya, saya pergi ke sebuah mall besar. Ada banyak sekali toko kosmetik. Kosmetik Indonesia juga terkenal di Eropa. Saya juga ingin membeli beberapa, tetapi perut saya sangat sakit jika berdiri lama. Saya duduk di bangku dan beristirahat. Saat itu, saya mendapat pesan dari teman saya di Finlandia. Sofia, teman sekelas saya, ia bertanya bagaimana kabar Indonesia. Saya bilang yang terbaik. Tapi saya menambahkan bahwa perut saya sedikit sakit. Tahukah Anda apa yang langsung dikatakan Sofia? Jangan ke rumah sakit, karena ini bukan Finlandia, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Saya juga memikirkan hal itu. Pergi ke rumah sakit di negara asing? Bahasanya tidak sama. Dan saya juga tidak yakin apakah rasa sakit ini cukup serius untuk pergi ke rumah sakit.
Di Finlandia, Anda hanya pergi ke rumah sakit jika Anda benar-benar merasa akan mati, karena takut biayanya. Saya kembali ke penginapan pada malam hari. Rasa sakitnya menjadi sedikit lebih parah. Sakit ketika saya menekan perut kanan bawah, dan lebih sakit lagi ketika saya melepaskannya. Aneh. Saya mencarinya di internet, sakit perut kanan bawah. Hasilnya menunjukkan apendisitis. Apendisitis. Saya sedikit takut. Tapi saya juga tidak tahu persis apa itu apendisitis. Bukankah itu hanya dioperasi dan diangkat? Saya tidak menganggapnya serius. Dan tidak ada jaminan bahwa ini adalah apendisitis. Bisa saja hanya masuk angin. Saya minum 2 tablet pereda nyeri dan tidur. Sambil berpikir, besok pasti akan membaik. Saya terbangun sekali pada dini hari. Karena rasa sakit, perut saya terasa seperti disobek. Tapi setelah beberapa saat, rasanya sedikit lebih baik. Saya tidur lagi. Ketika saya bangun di pagi hari, rasanya seperti saya demam. Saya tidak punya termometer, jadi saya tidak tahu persisnya, tetapi tubuh saya terasa panas. Meskipun begitu, saya tidak ingin menyerah pada jadwal hari ini. Saya berencana pergi ke Monumen Nasional. Monas sangat indah. Saya banyak berfoto. Sambil berpikir, harus diunggah ke Instagram. Tapi setiap kali saya menaiki tangga, perut saya sakit. Bahkan sulit untuk bernapas. Sekitar tengah hari, saya tidak bisa berjalan lagi. Saya masuk ke sebuah kafe terdekat dan duduk. Saya memesan es kopi, tetapi tidak bisa meminumnya. Perut saya terasa sangat tidak nyaman. Saya hanya beristirahat sambil menikmati angin AC. Seorang staf kafe mendekati saya, bertanya apakah saya baik-baik saja. Saat itu pun saya bilang saya baik-baik saja. Seperti kebiasaan, orang Finlandia selalu menjawab baik-baik saja ketika ditanya apa kabar. Bahkan jika tidak baik-baik saja, saya menjawab sesuai kebiasaan itu. Saya kembali ke penginapan sekitar jam 4 sore. Saya berbaring di tempat tidur. Karena sakit saat bergerak, saya diam saja. Dengan begitu, rasanya sedikit lebih baik. Saya tidak makan malam. Tidak nafsu makan. Saya hanya minum air. Sekitar jam 10 malam, rasa sakitnya kembali parah. Datang dan pergi seperti ombak. Sakit, lalu sedikit membaik, lalu sakit lagi. Saya minum pereda nyeri lagi. Ini yang ketiga kalinya. Saya berpikir untuk menghubungi ibu. Tapi saya khawatir ia akan cemas, jadi saya tidak melakukannya. Istirahat sebentar pasti akan membaik, karena masih muda, pasti tidak apa-apa. Saya berusia 22 tahun dan belum pernah menderita penyakit serius. Sudah lewat tengah malam. Saya tidak bisa tidur, perut saya sangat sakit. Pukul 1, pukul 2 dini hari. Rasa sakitnya semakin parah. Saat itu pun saya tidak berpikir untuk pergi ke rumah sakit. Bagaimana cara pergi ke rumah sakit di Indonesia? Saya tidak tahu nomor teleponnya, bahasanya juga tidak bisa. Haruskah saya menghubungi kedutaan Finlandia? Saya tidak tahu harus berpikir apa. Pukul 2 dini hari, saya tidak bisa berbaring lagi. Saya merasa harus minum sesuatu. Setidaknya air. Air di penginapan habis. Saya memutuskan untuk pergi ke minimarket. Letaknya tepat di depan. Itu adalah keputusan yang mengubah hidup saya. Saya berjalan ke minimarket. Jaraknya kurang dari 50 meter dari penginapan. Tapi 50 meter itu terasa seperti selamanya. Setiap langkah yang saya ambil, rasa sakit seperti ditusuk pisau datang dari perut saya. Saya berjalan sambil berpegangan pada dinding. Pukul 02.20 dini hari. Jalanan kemang sepi, tapi minimarket itu lampunya menyala, karena buka 24 jam. Di Finlandia, seorang wanita pergi ke minimarket sendirian pada pukul 2 dini hari adalah tindakan bunuh diri. Di sini, itu adalah hal yang wajar. Tentu saja, saat itu saya tidak punya waktu untuk memikirkan keamanan. Saya hanya harus membeli air. Saya membuka pintu minimarket dan masuk. Angin AC terasa dingin. Saya berjalan ke bagian minuman. Saat saya mengulurkan tangan untuk mengambil air, tiba-tiba pandangan saya memutih. Saat berikutnya, saya sudah berada di lantai. Ketika saya sadar, seseorang sedang mengguncang wajah saya. Itu adalah pegawai minimarket, seorang pria muda. Ia mengatakan sesuatu dalam bahasa Indonesia, tetapi saya tidak mengerti sama sekali. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sakit, perut. Pegawai itu mengeluarkan ponselnya. Ia sedang menelepon seseorang. Belakangan saya tahu, ia menelepon 112. Nomor darurat Indonesia. Seperti 911 di Amerika, saya berbaring di lantai dan menatap langit-langit. Cahaya lampu neon menyilaukan. Perut saya terasa seperti akan meledak. Sulit untuk bernapas. Pikiran, apakah aku akan mati, terlintas. Mati di lantai minimarket di negara asing, pegawai itu memegang tangan saya, sepertinya ia bermaksud mengatakan, tidak apa-apa, bantuan sedang datang. Saya berterima kasih. Bahkan di ambang kematian, saya berterima kasih karena orang asing ini memegang tangan saya. Suara sirene terdengar.
Semakin dekat. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Belakangan saya periksa, katanya 8 menit. Ambulans tiba 8 menit setelah panggilan 112. Tahukah Anda berapa rata-rata waktu kedatangan ambulans di Finlandia? Di daerah perkotaan 7 hingga 15 menit, di pedesaan lebih dari 30 menit. Itu pun tergolong cepat. Di kota besar seperti Helsinki, karena kemacetan lalu lintas, seringkali memakan waktu lebih dari 20 menit. Dan begitu Anda naik ambulans, biayanya minimal 800 euro. Bahkan dengan asuransi, Anda harus membayar 200 hingga 400 euro sendiri. Ambulans di Indonesia. Gratis. Ya, gratis. Saya menangis lagi ketika mengetahui fakta ini nanti. Dua petugas medis masuk, salah satunya berbicara dalam bahasa Inggris. Tidak apa-apa, kami akan membawamu ke rumah sakit. Pelafalannya tidak sempurna, tetapi cukup untuk dimengerti. Saat itu, saya merasa sangat lega. Saya tidak tahu bahwa bisa berkomunikasi dalam bahasa yang sama bisa memberikan penghiburan sebesar ini. Saya diangkat ke atas tandu. Bagian dalam ambulans bersih. Peralatannya berkilauan. Petugas medis menekan perut saya. Ketika ia menekan perut kanan bawah dan melepaskannya, saya berteriak, sangat sakit. Petugas itu mengangguk. Saya tahu apa artinya. Usus buntu. Ambulans berangkat. Dengan sirene yang meraung. Sambil menatap langit-langit, saya berpikir, apakah ini mimpi? 3 hari yang lalu saya berada di Bandara Helsinki, dan sekarang saya berada di dalam ambulans di Jakarta. Saya tidak tahu berapa lama perjalanan ke rumah sakit. Belakangan saya dengar, 12 menit. Katanya kami pergi ke rumah sakit besar terdekat dari Kemang. Saya tiba di UGD. Sangat berbeda dengan UGD di Finlandia. Pertama, tidak banyak orang. Ruang tunggu UGD di Finlandia seperti medan perang. Orang-orang duduk di lantai, menunggu berjam-jam. Di sini sepi. Tertata rapi. Seorang perawat langsung berlari menghampiri. Ia menusukkan sesuatu ke lengan saya. Itu adalah infus. Dan tempat tidur didorong ke ruangan lain. Ada mesin besar. Katanya itu CT scan. Tahukah Anda berapa lama Anda harus menunggu untuk mendapatkan CT scan di UGD Finlandia? Rata-rata 2 hingga 3 jam. Jika parah, bisa menunggu 6 jam. Di sini, kurang dari 30 menit setelah tiba di UGD, saya sudah menjalani CT scan. Setelah pemindaian selesai, saya kembali ke UGD. Seorang dokter datang. Seorang pria berusia sekitar 40 kotan. Ia berbicara dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang sempurna. Dokter itu mengatakan usus buntu saya hampir pecah. Apendisitis akut dan harus segera dioperasi. Jika terlambat 1 atau 2 jam saja, itu akan berkembang menjadi peritonitis. Tahukah Anda apa itu peritonitis? Usus buntu pecah dan bakteri menyebar ke seluruh rongga perut. Tingkat kematiannya tinggi. Saya takut mendengar kata operasi. Menjalani operasi di negara asing, tanpa orang tua. Tapi tidak ada pilihan lain. Dokter bilang saya bisa mati jika tidak dioperasi. Saya menandatangani surat persetujuan. Tangan saya gemetar. Seorang perawat memegang tangan saya. Akan baik-baik saja. Dokter kami yang terbaik. Saya memutuskan untuk percaya pada kata-kata itu. Saya tidak punya pilihan selain percaya. Ketika saya masuk ke ruang operasi, saya melihat jam. Pukul 03.50 dini hari. 1,5 jam setelah saya pingsan di minimarket, saya sudah berada di meja operasi. Jika ini di Finlandia, menunggu di UGD 4 jam, verifikasi asuransi 2 jam, menunggu persetujuan operasi 2 jam, setidaknya butuh 8 jam. Dalam waktu itu, usus buntu saya pasti sudah pecah. Indonesia menyelamatkan saya, anestesi mulai bekerja. Dokter berkata, ketika kamu bangun, semuanya sudah selesai. Saya menutup mata, ketika saya membuka mata, saya melihat langit-langit putih. Sejenak, saya tidak tahu di mana saya berada. Kemudian, saya merasakan sesuatu yang menarik di perut saya dan ingatan saya kembali. Ah, saya sudah dioperasi. Seorang perawat ada di samping saya. Ketika saya membuka mata, ia tersenyum. Operasinya berjalan lancar. Sekarang kamu baik-baik saja. Mendengar kata-kata itu, saya langsung menangis. Saya tidak tahu mengapa saya menangis. Mungkin karena lega, atau mungkin karena semua ketakutan saya akhirnya sirna. Dokter datang. Ia menjelaskan bahwa ia melakukan operasi laparoskopi, membuat 3 lubang kecil di perut untuk memasukkan kamera dan instrumen untuk mengangkat usus buntu. Pemulihannya lebih cepat dan bekas lukanya lebih sedikit daripada operasi terbuka. Di Finlandia juga ada operasi laparoskopi, tetapi biayanya 2 kali lipat dari operasi terbuka. Di sini, katanya itu adalah standar. Saya dipindahkan ke kamar perawatan, kamar untuk 2 orang. Di tempat tidur sebelah, ada seorang nenek dari Indonesia. Ia melihat saya dan mengatakan sesuatu, tetapi saya tidak mengerti. Tapi dari ekspresinya, saya tahu, kamu baik-baik saja. Semangat ya. Mungkin seperti itu, saya menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Terima kasih.
Dalam bahasa Indonesia, itu satu-satunya kata dalam bahasa Indonesia yang saya tahu. Makanan pertama saya datang, bubur. Katanya itu bubur ayam. Warnanya kuning kecoklatan dan rasanya gurih. Katanya setelah operasi harus makan yang mudah dicerna. Sambil makan bubur itu, saya menangis lagi. Biar saya jelaskan mengapa saya terus menangis. Anda harus tahu makanan rumah sakit di Finlandia. Ini cerita ketika saya dirawat di rumah sakit saat SMA karena pergelangan kaki patah. Tahukah Anda apa yang disajikan untuk makan malam? Sepotong roti gandum keras dan sup sayuran hambar. Untuk sarapan, sereal dan susu yang hampir kedaluarsa. Itulah makanan rumah sakit di Finlandia. Di sini, setelah bubur, keesokan harinya disajikan nasi. Dengan sayur sop. Di Indonesia, katanya orang makan sup setelah operasi. Baik untuk membersihkan darah dan membantu pemulihan. Lauk pauk juga disajikan. Ada sayuran dan tempe. Saya mengunggah foto makanan rumah sakit ke Instagram story saya. Reaksi teman-teman saya di Finlandia heboh. Ini rumah sakit atau restoran? Jangan bohong. Itu kamu pesan sendiri, kan? Saya menjelaskan bahwa itu asli, disajikan secara gratis. Saya juga harus membicarakan para perawat. Perawat yang menangani saya tampaknya berusia awal 30-an. Ia bisa sedikit berbahasa Inggris. Tidak sempurna, tetapi tidak ada masalah dalam berkomunikasi. Dan ia menggunakan aplikasi penerjemah. Jika saya mengatakan sesuatu, ia akan mengatakannya ke aplikasi dan menunjukkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Saya juga melakukan hal yang sama. Di rumah sakit Finlandia, satu perawat menangani 10 hingga 12 pasien. Mereka terlalu sibuk sehingga perawatan pasien tidak memadai. Menunggu 30 menit hingga 1 jam setelah menekan tombol panggil adalah hal biasa. Di sini, ketika saya menekan tombol, mereka datang dalam 5 menit. Dan mereka sering datang. Apa kabar? Bagaimana rasa sakitnya? Sehari setelah operasi, saya disuruh mencoba berjalan. Katanya semakin cepat berjalan, semakin cepat pulih. Perawat memegang lengan saya dan kami berjalan di koridor. Perlahan. Perut saya terasa kencang, tetapi ternyata lebih baik dari yang saya duga. Katanya itu karena operasi laparoskopi. Jika operasi terbuka, saya harus berbaring selama seminggu. Saya melakukan panggilan video dengan ibu. Ini adalah pertama kalinya setelah operasi. Saya tidak bisa menghubunginya sebelum operasi. Tidak ada waktu. Begitu ibu mengangkat telepon, ia menangis. Saya juga menangis. Ibu bertanya, "Berapa biayanya?" Saya bilang saya belum tahu. Tagihannya belum keluar. Suara ibu bergetar. Ia pasti takut, karena ia tahu berapa biaya operasi usus buntu di Finlandia. Itu adalah jumlah yang tidak mampu ditanggung keluarga kami. Pada hari kedua, ada visitasi dokter. Dokter datang dan memeriksa kondisi saya. Pemulihannya berjalan baik. Besok sudah bisa pulang. Dalam 2 hari. Di Finlandia, setelah operasi usus buntu, biasanya dirawat selama 3 hingga 4 hari. Itu pun karena mereka ingin cepat-cepat mengeluarkan pasien, karena biaya rumah sakit mencapai ribuan euro per hari. Malam sebelum keluar, saya duduk di dekat jendela dan memandangi pemandangan malam Jakarta. Lampu-lampu berkelip. 3 hari yang lalu, saya berjalan di jalanan itu. Sendirian di waktu fajar. Keberanian itu menyelamatkan saya. Saya pikir, untung saya datang ke Indonesia. Nenek di sebelah saya berbicara. Saya tidak mengerti karena dalam bahasa Indonesia, tetapi saya bisa menebak dari nuansanya. Kasihan, masih muda sendirian, pasti berat. Mungkin seperti itu. Saya tersenyum dan berkata tidak apa-apa, tidak apa-apa. Malam itu, saya mengunggah video ke TikTok. Direkam dari tempat tidur rumah sakit. Wajah saya bengkak, dan saya mengenakan baju rumah sakit. Saya berkata, saya menjalani operasi usus buntu di Indonesia. Ambulans gratis. CT scan dalam 30 menit. Operasi dalam 1,5 jam. Makanan rumah sakit enak, perawatnya seperti malaikat, dan biayanya, saya bilang belum tahu. Saya mengunggah video dan tidur. Keesokan paginya, saya periksa dan jumlah penayangannya sudah lebih dari 100.000. Pagi hari kepulangan, saya bangun dengan hati berdebar. Jujur saja, semalam saya tidak bisa tidur nyenyak. Karena tagihannya. Saya tahu biaya medis di Indonesia murah. Saya pernah melihatnya di internet. Tapi bukankah untuk orang asing berbeda? Berapa yang akan mereka kenakan untuk seseorang dengan visa turis? Di Finlandia, jika seorang turis menerima layanan medis darurat, mereka membayar 2 hingga 3 kali lebih banyak daripada penduduk lokal. Asuransi juga tidak berlaku. Saya takut memikirkan itu. Sarapan datang. Makanan rumah sakit terakhir. Disajikan bubur, telur kukus, sayuran, dan kerupuk. Saya makan perlahan. Enak. Saya ingin mengingat rasa ini. Perawat datang dan memberikan dokumen kepulangan. Hal-hal yang harus saya tanda tangani. Dan juga resep obat. Antibiotik dan pereda nyeri. Untuk seminggu. Katanya saya harus mengambilnya di apotek. Setelah urusan administrasi selesai, saya pergi ke loket pembayaran.
Jantung saya berdebar kencang. Di Finlandia, biaya operasi usus buntu minimal 20.000 euro, biasanya antara 25.000 hingga 35.000 euro. Saya membayangkan skenario terburuk. 1.500 euro, 2.000 euro. Berapa sisa limit kartu kredit saya? Petugas pembayaran melihat monitor dan mencetak tagihan. Ia menyerahkannya kepada saya. Saya melihat angkanya. 8823000 rupiah. 18.230.000 rupiah. Sekitar 1.100 euro. Saya melihat angka itu 3 kali. Apakah ada yang kurang? Bagaimana dengan biaya UGD? Biaya CT scan? Biaya operasi? Biaya rawat inap? Petugas itu menjelaskan. Ia tidak bisa berbahasa Inggris, jadi ia menggunakan penerjemah. Biaya UGD, biaya CT scan, operasi apendektomi laparoskopi, rawat inap 2 malam 3 hari, biaya makan, biaya obat, semuanya sudah termasuk dalam jumlah itu. Tidak ada biaya tambahan. Saya menangis. Di depan loket pembayaran, petugas itu bingung. Ia mungkin tidak mengerti mengapa saya menangis. Bagi orang Indonesia, jumlah ini mungkin biasa saja. Mungkin terasa mahal. Bagi saya, ini adalah keajaiban. Jika ini di Finlandia, berapa biaya operasi ini? Mari kita hitung. Ambulans 1.000 euro, UGD 1.500 euro, CT scan 2.500 euro, operasi laparoskopi 2.000 euro, rawat inap 2 hari 4.000 euro, obat-obatan 500 euro, minimal 29.500 euro. Hampir 500 juta rupiah. Jika tidak ada asuransi. Bahkan dengan asuransi, biaya yang harus ditanggung sendiri antara 5.000 hingga 8.000 euro. Itu pun jika asuransinya bagus. Untuk mahasiswa tanpa asuransi seperti saya, semuanya ditanggung sendiri, harus menanggung utang seumur hidup. Saya membayar 18 juta rupiah dengan kartu. Sekali gesek. Bahkan dengan biaya transaksi luar negeri kartu kredit Finlandia sebesar 3%, totalnya tidak sampai 1.200 euro. Saya pergi ke apotek. Letaknya di lantai 1 rumah sakit. Saya memberikan resep dan menunggu. Dalam 5 menit, obatnya sudah siap. Antibiotik untuk 7 hari. Pereda nyeri untuk 7 hari. Saya bertanya berapa harganya. 2.001 rupiah. 120.000 rupiah. Kurang dari 10 euro. Di Finlandia, membeli antibiotik untuk seminggu tanpa asuransi biayanya 150 hingga 200 euro. Pereda nyeri terpisah 50 euro. Saya menangis lagi di apotek. Apotekernya khawatir. Anda baik-baik saja. Saya bilang saya baik-baik saja. Saya ingin menjelaskan bahwa saya menangis karena sangat berterima kasih, tetapi kata-kata tidak keluar. Saya keluar dari rumah sakit dan duduk di bangku. Saya melihat lagi tagihan itu. 18.023.000 rupiah. Selembar kertas ini mengubah hidup saya. Saya melakukan panggilan video dengan ibu. Saya menunjukkan tagihannya. Anda sudah tahu reaksi ibu tadi. Ia bertanya, apakah itu biaya untuk 1 hari? Ketika saya bilang itu totalnya, ia terdiam cukup lama. Ia menunjukkannya kepada ayah. Ayah juga tidak percaya. Ayah berkata, Indonesia telah menyelamatkanmu. Jika ini di Finlandia, keluarga kita akan hancur. Itu bukan berlebihan. Tabungan keluarga kami sekitar 2.000 euro. Jika saya menjalani operasi usus buntu di Finlandia, bahkan setelah menggunakan semua tabungan kami, itu tidak akan cukup. Saya kembali ke penginapan. Barang-barang saya masih ada di sana. Persis seperti saat saya pergi ke minimarket 3 hari yang lalu. Saya berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. 3 hari yang lalu, saya tidak bisa tidur di tempat tidur ini karena sakit perut, dan saya pergi membeli air lalu pingsan. Saya kehilangan kesadaran di lantai minimarket di negara asing. Ambulans datang dalam 8 menit. Saya menjalani CT scan dalam 30 menit. Saya naik ke meja operasi dalam 90 menit. Saya keluar dari rumah sakit dalam 2 hari. Biayanya 18 juta rupiah. Jika ini di Finlandia, apa yang akan terjadi pada saya sekarang? Mungkin saya masih di rumah sakit. Tidak, karena takut dengan biaya rumah sakit, saya mungkin tidak akan pergi ke UGD. Lalu usus buntu saya akan pecah. Saya bisa saja mati karena peritonitis. Atau, bahkan jika saya selamat, saya akan menanggung utang 400 juta rupiah dan membayarnya seumur hidup. Saya mengunggah video kedua ke TikTok, sambil menunjukkan tagihannya, total biaya 18 juta rupiah, 1.100 euro. Jika di Finlandia, biayanya minimal 3.000 euro. Perbedaan 25 kali lipat. Setelah mengunggah video, saya mandi. Hati-hati dengan perban tahan air di perut saya, 3 lubang kecil. Itulah satu-satunya bekas operasi usus buntu saya. Setelah mandi, saya memeriksa TikTok. Jumlah penayangan video sudah lebih dari 500.000. Saya awalnya berencana berada di Indonesia selama 10 hari. Tapi karena operasi, saya menghabiskan 3 hari di rumah sakit.
Sisa jadwal saya adalah seminggu. Dokter mengatakan untuk tidak memaksakan diri dan pulih perlahan. Olahraga berat dilarang selama sebulan, jangan mengangkat barang berat, jaga kebersihan area luka. Saya bimbang. Haruskah saya langsung kembali ke Finlandia? Atau melanjutkan sisa jadwal saya? Ibu menyuruh saya segera kembali. Ayah juga. Kamu sakit sendirian. Untuk apa tinggal lebih lama? Tapi saya tidak ingin kembali. Jujur saja. Saya takut dengan Finlandia. Jika saya kembali ke Finlandia, saya harus masuk kembali ke dalam sistem itu, kan? Hidup tanpa asuransi sambil cemas jika sakit, menahan sakit karena takut biaya rumah sakit, tidak bisa berjalan sendirian di malam hari, kembali ke kehidupan itu. Saya memutuskan untuk tinggal di Indonesia seminggu lagi. Perlahan. Tanpa memaksakan diri. Sehari setelah keluar dari rumah sakit, saya berjalan di sekitar penginapan. Jalanan kemang, siang hari ramai orang. Kafe berjejer dan musik mengalun. Saya masuk ke sebuah kafe dan memesan americano. Saya duduk di dekat jendela dan mengamati orang-orang. Saya meletakkan laptop di atas meja. Saya harus ke toilet. Jika ini di Helsinki, saya tidak akan pernah melakukan itu. Jika Anda meninggalkan laptop dan pergi, 9 dari 10 laptop itu akan hilang. Di Indonesia, itu adalah hal yang wajar. Semua orang melakukannya, meninggalkan tas di kursi untuk memesan, meninggalkan laptop untuk ke toilet. Saya kembali dari toilet, laptopnya masih ada di sana, tentu saja. Tapi bagi saya, itu tidak wajar. Saya takjub bahwa ada negara di mana hal ini mungkin terjadi. Malam harinya, saya pergi ke minimarket. Minimarket itu, tempat saya pingsan. Entah kenapa, saya ingin kembali ke sana. Saya membuka pintu minimarket dan masuk. Pegawai malam itu tidak ada. Orang yang berbeda. Saya pergi ke bagian minuman. Saya mengambil air. Air yang sama yang ingin saya ambil malam itu sebelum pingsan. Saat membayar, tanpa sadar air mata saya menetes. Pegawainya terkejut. Saya bilang saya baik-baik saja, hanya berterima kasih. Dalam bahasa Inggris, pegawai itu tidak mengerti, tetapi ia mengangguk. Keesokan harinya, saya kembali ke kota tua. Saya tidak bisa melihatnya dengan benar sebelum operasi. Kali ini, saya berkeliling perlahan. Saya tidak menyewa sepeda ontel. Perut saya masih tidak nyaman. Tapi saya banyak berfoto. Sambil berjalan di kota tua, saya berpikir, apa yang berbeda dari negara ini? Mengapa begitu aman? Mengapa biaya medis begitu murah? Dan mengapa orang-orangnya begitu ramah? Jurusan saya adalah sosiologi. Saya suka data, jadi saya mencari tahu tentang sistem kesehatan Indonesia. Indonesia memiliki Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS. Semua warga negara wajib menjadi anggota. Pemerintah menanggung sebagian besar biaya medis, dan harga medis juga diatur oleh pemerintah. Jadi rumah sakit tidak bisa menaikkan harga seenaknya. Finlandia berbeda. Layanan kesehatan sepenuhnya didasarkan pada logika pasar. Rumah sakit adalah perusahaan nirlaba dan swasta yang mencari keuntungan. Mereka harus menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Itulah mengapa harganya meroket. Operasi yang sama, tetapi harganya bisa berbeda 3 kali lipat antar rumah sakit. Perusahaan asuransi juga merupakan perusahaan yang mencari keuntungan. Mereka menggunakan segala cara untuk membayar klaim sesedikit mungkin kepada anggota. Biaya medis Indonesia tidaklah murah. Biaya medis Finlandia lah yang luar biasa mahal. Di antara negara-negara OECD, biaya medis Finlandia termasuk yang tertinggi. Bahkan lebih dari 2 kali lipat dari negara termahal kedua. Tapi bagaimana dengan hasil medisnya? Harapan hidup di bawah rata-rata OECD. Tingkat kematian bayi adalah yang terburuk di antara negara-negara maju. Saya marah saat menemukan data ini. Mengapa hanya karena saya lahir di Finlandia, saya harus menahan sakit karena takut biaya rumah sakit? Mengapa saya tidak pergi ke rumah sakit sampai usus buntu saya hampir pecah karena biaya? Karena saya takut. Jumlah penayangan video TikTok terus meningkat. Ribuan komentar masuk, sebagian besar dari orang Eropa. Banyak yang berbagi pengalaman mereka. Operasi usus buntu biayanya 35.000 euro. Biaya melahirkan 2.000 euro. Menunggu 4 jam di UGD lalu menyerah dan pulang. Insulin terlalu mahal jadi saya mengurangi dosisnya. Mereka adalah korban sistem medis Eropa. Seperti saya. Satu komentar yang saya ingat. Seorang wanita menulis, saya juga menjalani operasi darurat karena usus buntu pecah, meskipun punya asuransi, biayanya 12.000 euro. Sudah 3 tahun saya melunasi utang. Saya iri dengan Indonesia. Saya membalas komentar itu. Sistem Eropa yang bermasalah. Kita harus mengubah ini. Malam itu, saya memutuskan. Ketika saya kembali ke Finlandia, saya harus menceritakan kisah ini kepada lebih banyak orang, betapa rusaknya sistem medis Finlandia, dan bagaimana negara lain melakukannya. Saya seorang mahasiswa sosiologi. Meneliti dan menulis adalah keahlian saya. Saya tidak boleh membiarkan pengalaman ini berlalu begitu saja.
Di dalam pesawat pulang, saya melihat keluar jendela. Daratan Indonesia semakin mengecil. Dalam 10 jam, saya akan berada di Helsinki, Finlandia. Tempat saya lahir dan dibesarkan. Tapi anehnya, saya tidak merasa seperti pulang ke rumah. Sebaliknya, saya merasa seperti meninggalkan tempat yang aman. Saya tiba di Bandara Helsinki. Saya melewati imigrasi dan keluar. Ada tunawisma di dalam bandara. Tercium bau tidak sedap. Saya baru kembali dari Indonesia setelah 10 hari, tetapi pemandangan ini terasa asing. Apakah selalu seperti ini? Apakah selalu sekotor dan semenakutkan ini? Ibu dan ayah datang menjemput. Ibu memeluk saya sambil menangis. Syukurlah kamu kembali dengan selamat. Saya juga menangis. Dalam perjalanan pulang, ayah yang mengemudi berkata, kamu harus membuat asuransi. Bagaimana jika terjadi sesuatu lagi padamu? Saya bilang, akan saya cari tahu. Tapi ayah, tahu berapa premi asuransi di Finlandia? Asuransi kesehatan untuk seseorang seusia saya yang mendaftar sendiri biayanya 400 hingga 600 euro sebulan, dan itu pun dengan biaya yang harus ditanggung sendiri ribuan euro. Itu adalah jumlah yang sulit ditanggung keluarga kami. Saya beristirahat beberapa hari di rumah. Perut saya masih tidak nyaman. Sambil itu, saya terus memeriksa komentar TikTok. Jumlah penayangannya sudah lebih dari 3 juta. Media berita dari Finlandia menghubungi saya. Mereka ingin wawancara. Saya menyetujuinya. Itu adalah berita lokal. Sebuah stasiun televisi dari Helsinki datang. Saya menceritakan pengalaman saya. Kisah operasi usus buntu di Indonesia. Biaya 18 juta rupiah. Jika di Finlandia, biayanya akan menjadi 400 juta rupiah. Wartawan itu bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang sistem medis Finlandia? Saya berkata, rusak, benar-benar rusak. Di negara terkaya di dunia, orang-orang bangkrut karena biaya rumah sakit, menyerah pada pengobatan, dan sekarat. Wawancara itu ditayangkan. Tanggapannya luar biasa. Banyak orang yang setuju. Banyak juga yang berbagi cerita mereka. Saya kembali ke kampus. Liburan musim dingin berakhir dan semester musim semi dimulai. Saya menceritakan pengalaman saya kepada profesor saya. Ia adalah profesor sosiologi. Seseorang yang meneliti ketidaksetaraan medis. Profesor itu berkata, coba tulis ini menjadi sebuah makalah. Saya mulai menulis. Studi perbandingan sistem medis Indonesia dan Finlandia. Menggabungkan pengalaman pribadi saya dengan data. Melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Ada fakta-fakta yang saya ketahui saat meneliti. Di banyak negara barat, lebih dari 500.000 rumah tangga bangkrut setiap tahun karena biaya medis. Di negara yang disebut sebagai negara maju medis, orang meninggal karena tidak punya uang untuk membeli insulin. Ribuan orang setiap tahunnya. Ada orang yang naik Uber ke UGD karena takut dengan biaya ambulans. Ini bukan lelucon. Ini nyata. Bagaimana dengan Indonesia? Berkat jaminan kesehatan nasional, siapapun bisa mendapatkan layanan medis. Hampir tidak ada orang yang bangkrut karena biaya medis. Ambulans gratis. Waktu tunggu UGD singkat. Tingkat medisnya adalah salah satu yang terbaik di dunia. Tingkat kelangsungan hidup penderita kanker, tingkat keberhasilan pengobatan penyakit jantung, tingkat pemulihan stroke. Dalam banyak indikator, Indonesia lebih unggul dari banyak negara maju. Bagaimana dengan biayanya? Di antara negara-negara OECD, pengeluaran medis Indonesia lebih rendah dari rata-rata. Finlandia termasuk yang tertinggi. Menghabiskan lebih banyak uang, tetapi hasilnya lebih buruk. Apakah ini masuk akal? Judul makalah saya adalah ini, Kisah Dua Negara, Analisis Perbandingan Sistem Kesehatan Indonesia dan Finlandia. Dimulai dari pengalaman operasi usus buntu saya, menganalisis perbedaan sistem kedua negara. Profesor saya memuji saya. Katanya ini melampaui tingkat mahasiswa sarjana. Ia menyarankan saya untuk mengirimkannya ke jurnal akademik. Saya sedang mengerjakannya sekarang. Pengikut TikTok saya mencapai 500.000. Saya terus mengunggah video tentang sistem medis Finlandia. Perubahan diperlukan. Negara lain sudah berhasil. Kita juga bisa. Terkadang saya merindukan Indonesia. Keamanannya. Perasaan tidak takut berjalan sendirian di waktu fajar. Kepastian bahwa jika saya sakit, saya bisa pergi ke rumah sakit tanpa bangkrut. Suatu hari nanti saya akan kembali ke Indonesia. Kali ini bukan sebagai pasien, tetapi sebagai turis. Melihat kota tua dengan benar, menyewa sepeda ontel, dan makan banyak makanan enak. Dan saya akan kembali ke minimarket itu dan mencari pegawai yang membantu saya malam itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Anda menyelamatkan hidup saya. Ibu kadang berkata, kamu beruntung. Sakit di Indonesia adalah sebuah keberuntungan. Saya juga berpikir begitu. Tapi ini seharusnya bukan tentang keberuntungan. Setiap orang harus bisa mendapatkan perawatan ketika sakit, tanpa khawatir tentang biaya. Itu seharusnya menjadi hal yang wajar. Saya harap hari itu akan datang untuk Finlandia.
Saya tidak tahu apakah itu akan datang selama saya masih hidup, tetapi saya akan berusaha. Saya Elina Virtanen, mahasiswi tahun ketiga sosiologi di Universitas Helsinki. Seorang mahasiswi Finlandia yang nyawanya diselamatkan di Indonesia. Inilah kisah saya. Outro 500 karakter. Hari ini kami telah menceritakan kisah Elina, seorang mahasiswi Finlandia berusia 22 tahun yang pingsan di sebuah minimarket di Jakarta pada dini hari, diangkut dengan ambulans, dan naik ke meja operasi dalam 90 menit untuk menyelamatkan nyawanya. Total biaya 18 juta rupiah, yang jika di Finlandia akan lebih dari 400 juta rupiah. Alasan Elina datang ke Indonesia sederhana. Satu video yang ia lihat di TikTok. Video seorang wanita Indonesia berjalan sendirian ke minimarket pada pukul 3 pagi. Pemandangan sehari-hari itu adalah cerita impian bagi wanita Eropa, dan bagi Elina, itu menjadi pemicu yang menyelamatkan hidupnya. Jaminan kesehatan nasional, sistem darurat yang cepat, ambulans gratis. Hal-hal yang wajar bagi orang Indonesia, dianggap sebagai keajaiban di dunia. Mungkin terkadang kita baru menyadari nilai dari apa yang kita miliki melalui mata orang asing. Elina sekarang masih menceritakan kisah ini di Finlandia, menuntut perubahan dalam sistem medis dan menyuarakan pendapatnya. Satu video TikTok kecil mengubah hidup seseorang, dan orang itu sekarang mencoba mengubah dunia. Jika video ini bermanfaat, silakan suka dan berlangganan. Dukungan Anda adalah kekuatan besar bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.